Selamat malam, salam jumpa pada channel Komodo Lawyers Club. Bersama saya, Placidus Asisdeornai, Sarjana Hukum. Profesi saya sebagai advokat atau pengacara. Pada kesempatan ini, saya fokus membahas produk hukum PKPU nomor 1 tahun 2020 tentang pencalonan bupati atau wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Tentu mengapa kita bahas undang-undang ini? Karena Komodo Lawyers Club mengamati betul, memantau atau mengikuti diskusi yang terjadi baik di media sosial maupun di kalangan masyarakat. PKPU nomor 1 tahun 2020 itu adalah perubahan atas undang-undang, perubahan ketiga atas undang-undang PKPU nomor 3 tahun 2017. Dan sekarang yang berlaku itu adalah PKPU nomor 1 tahun 2020. Itu terjadi dalam perdebatan yang sengit itu mengenai persyaratan calon yang ada dalam pasal 4 huruf F dan juga huruf J, ya. Apa itu? Itu terkait bakal calon yang tersandung kasus hukum atau mantan narapidana yang pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan pada tahun 2016, ya. Dan sekarang yang bersangkutan mencalonkan diri menjadi bupati. Nah, perdebatan ini cukup seru, ya. Karena publik melihat atau masyarakat mabar melihat bahwa terkait pasal 4 ini ada calon yang akan atau secara persyaratan tidak lolos katanya. Satu versi mengatakan bahwa yang bersangkutan lolos ke bursa pencalonan. Jadi terjadi debatable, ya. Ada yang mengatakan lolos, ada yang mengatakan tidak lolos. Maka Komodo Lawyers Club memandang perlu untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Manggarai Barat terkait PKPU nomor 1 tahun 2020 mengenai pasal 4 itu, yakni huruf F dan C. Mari kita simak apa bunyi pasal 4, ya, PKPU nomor 1 tahun 2020 itu di huruf F dan huruf J. Di huruf F, pasal 4, ya, huruf F, tidak pernah sebagai terpidana, ya, saya ulangi, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Bla bla bla. Nah, kita garis bawah bunyi pasal ini, ya. Pasal 4 ini huruf F ini. Karena menyebutkan pernah terpidana, ya. Tetapi di sini dia mengatakan pernah diputus oleh pengadilan 5 tahun atau lebih. Maka kita cek apakah ada calon yang memiliki kasus pidana itu. Setelah kita mengamati dan memperhatikan, kita temukan
betul ada calon yang pernah terpidana pada kasus perjudian. Putusannya terjadi di tahun 2016. Sekarang sudah 2019, 4 tahun lebih ya sejak putusan itu diputuskan oleh pengadilan. Nah, tetapi hukumannya, seingat kita, itu diputuskan oleh pengadilan dalam kasus perjudian itu 1 tahun. Seingat saya, yang bersangkutan menjalankan hukumannya 4 bulan. Artinya sepertiga dari total hukumannya dia jalankan. Dan itu adalah hak terpidana untuk mengajukan pembebasan bersyarat lebih awal dari tuntutan yang dituntut, ya, sehingga orang bisa bebas sebelum 1 tahun itu. Nah, huruf huruf J ya, itu juga dia menyebutkan bagi mantan, huruf G ya, bagi mantan narapidana, huruf J, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Ya. Saya ulangi, huruf J pasal 4 Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 itu tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Nah, kita berhenti di situ dulu sebelum masuk kepada pasal yang lain. Pertanyaan pokoknya, dari huruf F dan huruf J tadi, apakah ada bakal calon yang bakal lolos atau tidak lolos dalam persyaratan pencalonan Pilkada Manggarai Barat 2020? Mari kita telah lebih dalam. Di huruf F, dia mengatakan bahwa di huruf F, ya, saya ulangi supaya kita membedah lebih dalam ya. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun terlebih. Pada kasus perjudian itu 2016 diputus, yang bersangkutan diputus 1 tahun. Bahkan hukumannya hanya 4 bulan. Diputus oleh pengadilan 1 tahun. Sepertinya hakim pada saat itu mempertimbangkan pasal 303 bis ya. Bukan 303 yang disangkakan sebelumnya atau yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dan putusannya adalah 1 tahun. Nah, ini agak berbeda dengan isi pasal 4 huruf F ini, karena dia bilang 5 tahun atau lebih. Di huruf J dia mengatakan, ya, itu tadi, bagi narapidana, huruf J, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Nah, pasal 4 ini, yang dulu di Undang-Undang nomor 3 tahun 2017 itu pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Yang melakukan uji material itu adalah ICW salah satunya. Maka perdebatan tentang huruf F dan huruf J ini itu ternyata dipertegas kembali oleh keputusan MK. Ya, saya ulangi, dipertegas kembali oleh keputusan MK. Jadi MK memutuskan bahwa ada syarat tambahan. Ada syarat yang lebih tinggi lagi, atau yang lebih menukik ya bahasa saya, agar benar-benar pasal 4 ini diterima
Dan secara rasional itu bisa masuk akal, karena ini bicara tentang mantan narapidana atau bakal calon yang pernah terpidana. Maka di sana putusan MK, kita cek ya ke putusan MK yang terdahulu itu ya, itu ada dalam putusan MK tahun 2019 ya. Itu ada dalam 2009 ya. Dasar hukumnya adalah putusan MK nomor 4 garing PUU strip 7 garing 2019. Itu terkait dengan masa tunggu ya, atau jeda ya, yang diberlakukan kembali terhadap mantan narapidana bagi yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah tentunya. Nah, kita cek apa yang dimaksud apa yang diputuskan oleh MK itu. MK memberi syarat tambahan bagi calon kepala daerah yang berstatus mantan narapidana, yakni harus menunggu masa jeda selama 5 tahun setelah melewati atau menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan yang telah ingkrah. Ya. Demikian inti putusan MK ya. Itu dipertegas dalam putusannya waktu itu nomor 56 garing PU garing 15 garing 17 garing 2019 yang mengabulkan ya waktu itu ada pemohon dari ICW yang mengabulkan bahwa ya pasal 7 di Undang-Undang nomor 3 yang sekarang di pasal 4 itu ya menyatakan bahwa bagi mantan narapidana bagi mantan narapidana dia hanya boleh memiliki hak konstitusi setelah 5 tahun. Ya itu kira-kira begitu dia bunyinya. Artinya setelah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Masa jedanya itu adalah 5 tahun. Artinya hak politik, hak konstitusi baru bisa dilakukan atau diambil oleh seorang bakal calon itu setelah 5 tahun. Maka kita cek kasusnya. Apakah 2016 sampai dengan 2019 ini sudah 5 tahun atau belum? Kita hitung. 2016 karena yang bersangkutan dalam kasus perjudian itu diputus pada tahun 2016. 2016, 2017 itu kurang lebih 4 tahun. Artinya belum sampai 5 tahun. Nah, berdasarkan keputusan MK ini, maka hak konstitusi, hak politik yang bersangkutan jelas tidak bisa diberikan. Karena ada keputusan hukum yang lebih tinggi, yakni keputusan MK. PKPU nomor 1 tahun 2020 itu adalah lex specialis. Kedudukan hukumnya lebih rendah dari ketentuan hukum yang lebih tinggi, yakni putusan MK. Putusan MK itu adalah lex generalis. Dia berlaku untuk umum. Tidak hanya bupati, itu berlaku juga kepada gubernur, pencalonan gubernur, wali kota, yang berlaku di seluruh Indonesia. Nah, dari isi putusan ini saja kita bisa melihat bahwa
pedoman selain PKPU nomor 1 tahun 2020, penyelenggara pemilu KPUD juga harus berpedoman pada putusan MK. Dan itu sudah ditegaskan oleh KPU Pusat bahwa kita tetap mengacu pada pedoman keputusan MK bagi lebih khusus bagi narapidana, mantan narapidana. Nah, inilah yang kemudian menjadi masukan kita kepada KPUD Manggarai Barat agar penelitian dokumen persyaratan calon itu betul-betul dilakukan secara profesional, katakan yang benar kepada publik, katakan bahwa si A lolos karena pencalonannya memenuhi unsur, si B tidak lolos karena persyaratannya tidak memenuhi unsur. Pasal 4 bla 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 itu. Nah, mari kita simak di pasal 4 huruf J, ya. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Nah, apa sih perbuatan tercela itu? Di dalam keputusan MK, selain perbuatan tercela itu, selain pengguna narkoba, bandar narkoba, judi, bahkan mabuk, bahkan berzina, itu juga termasuk di dalamnya. Jadi tidak hanya narkoba, ternyata judi juga diatur dan disebut sebagai perbuatan tercela. Artinya jelas bahwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu salah satunya adalah tentang kasus judi itu. Nah, di sini KPUD harus juga teliti untuk mengamati, untuk melihat, memverifikasi apakah ada calon yang pernah melakukan perbuatan tercela. Silakan itu dicek. Artinya pedoman hukumnya tidak hanya PKPU nomor 1 2020, pedomannya juga harus mengacu pada putusan yang lebih tinggi, yakni MK. Nah, Komodo Lawyers Club saya kira memandang perlu untuk memberikan masukan kepada KPU agar KPU lebih bertanggung jawab. Karena sekali memutuskan salah, maka publik pasti akan mengkritik habis-habisan juga. Katakan yang sejujur-jujurnya dan yang sebenar-benarnya. Nah, jika pendapat saya juga salah, bahwa ya itulah kemampuan kita menganalisa pasal dan produk hukum itu. Bisa saja pendapat saya salah, atau bisa saja juga pendapat saya benar. Tetapi lagi-lagi KPU lah yang memiliki kapasitas atau hak prerogatif untuk memutuskan apakah bakal calon ini lolos atau tidak lolos. Sekali lagi, publik atau KPU dituntut oleh publik untuk mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi saya, pembahasan tentang huruf F dan huruf J ini jelas. Bagi mantan narapidana atau bakal calon yang pernah tersandung kasus hukum masalah perjudian, sebaiknya ditolak oleh KPU. Sebaiknya tidak bisa mengikuti bursa pencalon, karena itu adalah syarat undang-undang. Yang berikut tentang SKCK, ya. Karena itu juga yang menegaskan apakah seorang pernah melakukan perbuatan pidana atau tidak. Apakah pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atau tidak. Nah, SKCK itu adalah surat catatan, surat keterangan catatan kepolisian. Maksudnya begini. Polisi akan mencatat riwayat kejahatan, ya, riwayat kejahatan bagi bakal calon.
Ya, itu riwayat catatan. Apakah ada kejahatan atau tidak adanya kejahatan? Kalau ada kejahatan, kejahatannya apa? Jenis kejahatannya apa? Hukumannya berapa lama? Ya, kita meminta kepolisian juga harus komprehensif menjelaskan posisi SKCK ini. Dan juga memang itu kewenangan kepolisian, karena kepolisian pasti memiliki catatan itu. Publik berharap bahwa catatan kepolisian itu betul-betul berdasarkan fakta hukum, fakta yang terjadi pada seluruh bakal calon. Dan itu yang menjadi juga hal yang ditunggu-tunggu publik. Begitu juga surat keterangan dari pengadilan, ada atau tidak adanya kejahatan yang pernah dilakukan oleh bakal calon, yang pernah diputus oleh pengadilan. Yang berikut terkait dengan harta kekayaan pejabat, ya. LH, laporan harta kekayaan pejabat di KPK, ya. Itu ada formatnya. Jadi orang yang belum pernah melapor tentu mulai dari format A dan seterusnya. Ada B, tetapi ini juga KPK telah menegaskan bahwa seluruh bakal calon harus melaporkan kekayaannya sesuai dengan fakta yang ada. Sesuai dengan fakta kekayaan yang ada. Apakah bertambah atau berkurang? Karena ini adalah kewajiban seluruh bakal calon untuk melaporkan harta kekayaannya di KPK. Maka nanti KPK akan meneliti dan mengumumkan melalui KPUD harta kekayaan seluruh calon yang ada. Nah, saya kira publik akan melihat nanti siapa yang paling kaya dari setiap bakal calon, siapa yang hartanya sedikit. Ya, itu bisa kita lihat. Tetapi uniknya dalam undang-undang KPK, dia mewajibkan bakal calon melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Namun saya mengkritik tentang produk hukum ini. Ini setelah saya melihat seluruh di dalam, apalagi di dalam PKPU, bagaimana ketika orang tidak melaporkan secara keseluruhan atau tidak jujur melaporkan harta kekayaan, apakah bisa dilakukan diskualifikasi? Di dalam PKPU itu tidak ditegaskan. Hanya dia mengatakan wajib bagi bakal calon untuk mengisi formulir atau melaporkan harta kekayaan sebagai syarat pencalonan di KPK. Sudah, ini menjadi pekerjaan kawan-kawan DPR untuk mengerjakan bahwa nanti perlu diatur tentang sanksinya. Sehingga ketika orang tidak melaporkan harta kekayaan secara jujur, secara undang-undang pemilu harus juga ditegaskan. Jika itu terjadi, maka akan dilakukan diskualifikasi. Agar hukum ini betul-betul tegak berdiri. Agar hukum ini betul-betul menjadi panglima atau garda terdepan. Ya. Karena itu awal dari kita melihat integritas kandidat, integritas calon. Yang berikut juga disebutkan dalam PKPU nomor 1/2020 tentang apakah seseorang atau bakal calon memiliki utang pribadi atau utang korporasi yang berbadan hukum. Artinya yang bersangkutan juga bebas dari utang. Ya. Bebas. Jadi sehingga mereka maju dengan keadaan bersih, keadaan yang tidak tersandung kasus. Berutang itu kasus dalam
dalam hukum itu, hukum perdata itu piutang itu adalah kasus hukum. Sehingga kemudian PKPU menegaskan bahwa harus bebas dari piutang. Nah, ini juga menjadi debatable ya. Apakah KPU sampai sejauh itu meneliti? Apakah KPUD sejauh itu mencari tahu tentang piutang bakal calon? Nah, kita tunggu. Apakah KPU mau mengerjakan pekerjaan rumah ini, mau mengerjakan tugasnya pada pemilu tahun 2020 secara personal, secara bertanggung jawab, secara komprehensif meneliti? Kita lihat. KPUD tentu diuji. KPUD tentu dihadapkan karena seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 telah disebutkan. Artinya tidak boleh ada yang terlewatkan. Apalagi 1, 2, 3 persyaratan yang menjadi cacat. Saya kira KPU tegas soal itu. Satu saja itu bisa diskualifikasi, apalagi lebih dari satu. Nah, poin-poin inilah yang menjadi harapan publik agar KPU benar-benar menjalankan tugasnya. Demikian ulasan singkat saya. Semoga pada pemilu pilkada, pemilihan bupati, wakil bupati di Bumi Manggarai Barat benar-benar berjalan dengan baik, aman, penuh tanggung jawab, damai, ya. Karena kita sesungguhnya sebagai publik menginginkan siapapun yang menjadi bupati atau wakil bupati adalah pemimpin untuk rakyat Manggarai Barat. Presiden Jokowi telah mencanangkan Labuan Bajo menjadi kota super premier. Mari kita jaga. Kita juga berharap bahwa pemimpin yang lahir nanti cara berpikirnya adalah super premier. Sehingga program Jokowi betul-betul bisa ditransfer oleh pemimpin yang terpilih. Terima kasih. Semoga catatan Commodore Club menjadi pertimbangan KPU, menjadi pelajaran penting atau pengetahuan buat masyarakat luas. Segala kekurangan dan kelemahan yang kami miliki dari tempat ini, kami mohon maaf. Salam demokrasi, salam penegakan hukum. Fiat Justitia Rod Serum. Tegakkan hukum walaupun langit tak runtuh. Saya kira itu. Itu roh dalam demokrasi. Hukum menjadi garda terdepan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Semoga kita semua diberkati Tuhan.